Adik-adik, kita telah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Kak Duma dan juga kita telah memuji nama Tuhan yang dipimpin oleh Kanidar. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ambil Alkitabnya dan buka di Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 23. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, mau duduk yang manis untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bentuklah kami Tuhan di dalam firman-Mu menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kadangkala kita dimusuhi orang oleh karena kepintaran, kecantikan, populer, atau kekayaan, dan lain sebagainya. Contohnya, adik-adik ingat tidak ceritanya Kak Neneng minggu lalu? Ketika Kak Neneng bersekolah, Kak Neneng dimusuhi oleh teman-temannya. Karena apa? Karena Kak Neneng diajak untuk mencontek. Kak Neneng tidak mau melakukannya karena Kak Neneng tahu mencontek itu tidak baik. Lalu apa yang Kak Neneng lakukan terhadap teman-temannya yang sudah memusuhi mereka? Apakah Neneng memusuhi mereka? Tidak, adik-adik. Kak Neneng mendoakan mereka. Hingga pada akhirnya teman-temannya tersebut yang tadinya memusuhi Kak Neneng, mereka kembali berteman lagi dengan Kak Neneng. Karena mereka tahu mencontek itu tidak baik. Namun kadangkala dari dalam diri kita juga seringkali kita merasakan rasa iri, adik-adik. Adik-adik ingat kan cerita minggu lalu tentang siapa? Tentang Raja Saul dan Daud. Di mana Raja Saul merasa iri kepada Daud, adik-adik. Karena Daud dielu-elukan, adik-adik. Dan Raja Saul merasa iri. Hingga akhirnya Raja Saul berbagai cara untuk membunuh Daud. Daud tahu Raja Saul memusuhinya. Daud berlari, dikejar terus. Hingga akhirnya Daud punya kesempatan kan adik-adik 2 kali untuk membalas perbuatannya Raja Saul. Apakah Daud membalas? Tidak, adik-adik. Daud tidak membalas perbuatan Raja Saul. Daud tidak membalas karena apa? Karena Daud mengasihi Raja Saul. Nah, adik-adik, atau adik-adik juga ingat cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel bersungut-sungut keluar dari Mesir karena mereka tidak dapat makan daging. Mereka bersungut-sungut terus kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka makan burung puyuh dengan mengirim burung puyuh ke kemah mereka selama 1 bulan. Namun apa? Bangsa Israel tetap bersungut-sungut adik-adik. Dan juga mereka rakus. Mereka ngambil yang sudah diberikan dengan banyak. Wah, adik-adik, kadangkala kita juga seperti itu adik-adik. Kita kadangkala merasa iri terhadap orang atau terhadap adik kita sendiri. Adik-adik, kita merasa iri ketika mama atau papa selalu saja adik lagi. Dan kita merasa iri kepada adik kita sendiri, adik-adik. Nah, boleh gak sih kita iri? Benar adik-adik, kadangkala kita memiliki rasa iri. Tapi ketika rasa iri itu datang kepada kita,
Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita mampu mengendalikan rasa iri kita. Kita memohon kepada Tuhan agar kita belajar untuk tidak rasa iri. Dan juga apa adik-adik? Kita rajin membaca firman Tuhan agar kita ingat selalu Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menyayangi kita. Oleh karena itu, kita berhasil, kita dapat melampauinya dengan cara kita berdoa dan sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita memiliki rasa kasih kepada mereka. Yang tadinya kita mau bermusuhan, karena kita tahu firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh iri, akhirnya kita kembali bisa berteman kepada mereka. Oh iya, Kak Endang punya cerita ya adik-adik ya. Waktu Kak Endang kerja di kantor, dulu Kak Endang itu bagian keuangan. Kak Endang itu berdua di dalam ruangan bersama teman Kak Endang. Dia itu lebih senior dari Kak Endang. Kak Endang diajarin sama teman Kak Endang itu cuma singkat. Jadi Kak Endang harus belajar sendiri caranya untuk melakukannya. Nah, kan Kak Endang kan berdua di ruangan dengan teman Kak Endang. Teman Kak Endang itu tidak mau mengajari Kak Endang. Dia mengajarinya begitu aja. Akhirnya Kak Endang itu jadi kesel sama dia. Sebel sama dia. Rasa pengen marah. Sampai Kak Endang dalam hati gini, pelit amat sih ngajarin. Kak Endang kesel kali. Karena Kak Endang harus belajar sendiri jadinya. Wah, Kak Endang jadi marah. Jadi benci sama dia. Kak Endang berusaha untuk memusuhi dia. Awas ya, nanti kalau tanya-tanya gitu. Kak Endang kesal. Tapi Kak Endang tahu adik-adik, Kak Endang tidak boleh memusuhi dia, teman Kak Endang dalam satu ruangan itu. Kak Endang harus mengasihi dia. Kak Endang akhirnya berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon agar Kak Endang mampu untuk tidak iri kepada dia, atau untuk Kak Endang tidak membenci dia atau memusuhi dia. Dan Kak Endang juga tahu di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan kepada Kak Endang tidak boleh iri, tidak boleh memusuhinya. Akhirnya Kak Endang tahu, Kak Endang belajar pelan-pelan mengerti. Akhirnya Kak Endang mampu adik-adik. Akhirnya tadinya Kak Endang kesel, benci sama dia, dan juga iri sama dia karena perlakuan bos Kak Endang. Karena Kak Endang tahu Kak Endang mempunyai Allah yang baik. Kak Endang akhirnya yang tadinya sikap Kak Endang benci, Kak Endang akhirnya mengasihi teman Kak Endang satu ruangan tersebut. Kak Endang berdoa agar Kak Endang selalu mengasihi dia. Hingga akhirnya Kak Endang dan dia berkawan baik adik-adik. Nah, begitu juga adik-adik ya. Adik-adik pasti ya mempunyai rasa seperti itu ya kadang-kadang ya. Iri, benci, marah, kesel terhadap teman, terhadap saudara, atau juga kadang-kadang terhadap mama papa ya adik-adik ya. Kita kesel. Aduh, mama nih sayangnya sama adik daripada sama saya. Sebel saya jadinya nih sama mama. Wah, ketika kita kesal itu, kita benci, kita iri, kita langsung berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, biar saya tidak iri, biar saya tidak membenci, tapi saya sayang adik saya. Dan juga kita rajin baca Alkitab. Oh, Tuhan Yesus mengajarkan hari ini kepada saya. Wah, akhirnya tadinya kita kesal ketika mama minta tolong kita untuk menjaga adik kita. Wah, kita mau melakukannya. Nah, adik-adik ingat ya, kita mau belajar, kita mau selalu berdoa memohon kepada Tuhan untuk tidak memiliki rasa iri atau apapun. Dan juga kita rajin membaca firman Tuhan. Oke adik-adik ya, mari kita mau mengingat selalu agar kita mampu melakukan apa? Yaitu kita selalu berdoa dan rajin membaca Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Allah yang baik, hari ini Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk mampu mengendalikan rasa iri, rasa benci atau apapun dalam diri kami yang akhirnya kami jadi memusuhi orang. Kami belajar Tuhan, kami akan belajar untuk ketika kami memiliki rasa tersebut, kami datang kepadamu, berdoa dan memohon pertolonganmu, dan kami juga mau belajar melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, agar kami mampu melakukan, memberikan kasih, sehingga tidak terjadi permusuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami ya Bapa untuk melakukannya ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.